Halo manusia-manusia berbudaya jagat. Ya, hari ini kita di Berita Gaming Mingguan lagi. Ada saya Rama dan Polidus. Yeay. Kita hari ini ngomongin game dari Insomniac ya. Terus juga ada GTA 5, GTA 6 lagi. GTA 6 lagi. Terus ada sedikit tentang Baldur's Gate. Wah, kita lihat ada berita apa aja. Let's go. Oke, berita pertama dari Insomniac. Ada apa nih? Jadi gua harus tanda berita buruk dulu untuk berita pertama. Wow. Jadi ya kemarin setelah kasus peretasan, jadi dia pernah hack ya, sama kelompok ransomware. Namanya bacanya antara Raisida atau Risida gitu, kita nggak tahu. Cuman mereka sempat minta 50 Bitcoin untuk tebusan. 50 Bitcoin itu berapa? $2 juta. Tapi ya seperti biasa ya, perusahaan game biasanya nggak mau menuhin hal ini dan akhirnya informasinya bocor. Gitu. Jadi sekitar ada 1 TB, 1 tera file keluar. Itu banyak loh. Banyak. Terus ada yang kayak cuma informasi karyawan segala macam, tapi ada juga hal-hal belakang layar kayak pengembangan game. Terus nggak kecil gitu. Ternyata ada rencana 1 dekade ke depan mereka mau ngapain aja gitu. Jadi semua hampir hal yang berkaitan sama pengembangannya Insomniac Games tuh sekarang sudah tersedia di internet, bahkan game-game yang belum di-announce sekalipun. Nah, untuk 2025 katanya berarti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, 1,5 lah. Ini udah akhir tahun kan soalnya ya. Jadi bareng siap berantem sama GTA 6 katanya Insomniac bakal nyiapin Marvel's Venom gitu. Marvel's Venom. Ya, jadi ya karena jadi gamenya Marvel's Venom aja gitu. Ya, standalone kayak Miles Morales yang kemarin gitu. Jadi nggak full game, mereka akan rilis kayak semacam in a way expansion dan standalone dalam kesempatan yang sama, di mana lu akan bisa pakai Venom atau 2 Spider-Man yang lain. Dan sekarang musuh besarnya adalah Carnage gitu. Tapi ini yang skalanya kayak skalanya Miles Morales ya, jadi skalanya kecil sekitar 10 jam. Buat PS5, terus ya lu akan lawan Carnage, lu bisa pakai Venom. Ya kita nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi pastinya katanya akan jadi jembatan dari Spider-Man 2 ke Spider-Man 3 ntar gitu. Buat 2025 sih katanya. Berarti emang panjang ya. Untuk memperpanjang IP ini agak udah banyak rencana ya berarti. Sebenarnya Insomniac kalau lihat dari leak sih memang akan jadi developer game superhero-nya si Sony dan semua IP mereka yang berkaitan dengan itu gitu. Di luar Ratchet & Clank ya. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank Bang. Iya. Tadi kan lu ngomong ini ya, ngomong semua superhero Marvel. Ya. Kita lanjutlah ke berita kedua. Jadi ya memang ada banyak hal yang menyedihkan dari leak-nya Insomniac ini, termasuk juga soal game terbaru mereka Wolverine gitu. Tapi menyedihkan buat mereka, tapi lumayan ada informasi buat kita sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang kalau ngobrolin soal leak, kadang-kadang aku juga lebih pengen terkejut sih gitu. Kayak orang nge-leak lu plot manga sama anime kan kayak aduh gitu. Gak mau ke-spoil. Gak mau ke-spoiler gitu. Tapi ya sudah terjadi ya mau gimana. Tapi yang pastinya sekarang juga dari 1 TB file itu banyak yang berhubungan sama game terbarunya Insomniac, which is Wolverine. Nah, Wolverine ini kan dia ngambil setting katanya di Madripoor. Madripoor itu jadi dia semacam negara atau kota fiksi yang letaknya itu antara Singapura dan Indonesia. Jadi Batam lah. Nah, di ceritanya semestanya Marvel. Southeast Asia banget. Jadi di ceritanya si Marvel, Madripoor itu memang tempatnya kayak sarangnya para penjahat lah gitu. Iya, banyak emang ya in real life banyak perompak perompak di daerah situ ya. Nah, ternyata dari semua file yang bocor terkait Wolverine itu, termasuk dari gameplay yang lain, ternyata untuk memastikan experience lu di Madripoor itu otentik Asia Tenggara banget, dari file presentasi mereka juga nyertain ada gambar gerobak bakso Wonogiri dan gerobak sate Padang untuk dijadikan acuan ke developer baru mereka supaya akurat gitu loh. Ini loh gerobak makanan gitu. Terus di presentasinya juga ditulis kayak ini gerobak ini tuh di bagian sisi kiri dan sisi kanannya itu terbuka, tidak ada penutupnya. Terus juga atapnya juga eksklusif lah gitu. Terpal-terpalan gitu. Jadi ya ini dijadikan sebagai rujukan aset. Instead of misalnya mereka mau bikin kayak gerobak makanan di Madripoor nanti, ya otentik dan identik sama apa yang kita rasain di Indonesia langsung. Ya, gitu. Ya Southeast Asia dan lain-lain. Mungkin ada reference lain mungkin selain ini ya. Mungkin yang dari Vietnam atau something gitu. Jadi pasti Asia Tenggara banget lah lokasinya. Berita baiknya sih katanya sih nggak cuma di Madripoor doang juga. Entah cerita juga akan bawa si Wolverine ke Jepang segala macam gitu.
Lucu ya. Biasanya Marvel tuh settingannya lebih banyak di lokasi real life gitu loh. Oh, tapi ini ada yang ini juga fiktif juga. Tapi Asia Tenggara tuh dari penjahat ya kayaknya tipikal banget. Oh, gue tidak kenal regionnya, mari jadikan dia sebagai sarang perompak. Oke, let's go. Lanjut lagi ke hacker lagi, dari hacker ke hacker nih. Aduh. Nah, ini juga gue lagi yang nyampain berita ketiganya juga masalah soal hacker menghacker lagi, peretasan. Jadi beberapa bulan yang lalu sempat bocor GTA 6 dari servernya si Rockstar. Di servernya Rockstar. Jadi mereka masuknya lewat Slack, jadi kayak Discord-nya korporatnya Rockstar. Mereka masuk terus mereka keluarin semua video gameplay pre-alpha lah. Oh, pre-alpha. Okay. Jadi di kala itu banyak yang komentar, "Oh, gambarnya kok jelek bla bla." Belum kelar gamenya gitu. Belum kelar. Jadi trailernya ada keluar dan si hackernya akhirnya ketangkap gitu. Oh. Nah, nama hackernya itu Lapsus. Ada tanda dolarnya di belakang. Bukan Laplas ya? Bukan Laplas. Bukan VTuber senang. Jadi Lapsus namanya. Dan ternyata salah satu hackernya itu pentolannya itu umurnya baru 8 tahun. 18 tahun. Dan namanya adalah, gue harap gue nggak salah baca, tapi namanya adalah Kurtas. Aryan Kurtas dari Oxford, Inggris gitu. Anjir, 18 tahun cuy. 18 tahun. Dan kenapa ini spesial? Jadi setelah ditangkap dan akhirnya mereka udah dapat vonis, si Kurtas ini akan divonis penjara dalam tanda kutip rumah sakit seumur hidup. Rumah sakit? Iya, jadi dia akan ditampung di rumah sakit dan melewati pengobatan. Bentar, kenapa rumah sakit? Dia nggak tahu, ntar kalau nggak bicarakan. Dia ada alasannya. Jadi dia akan masuk ke rumah sakit dan ditangani di sana dan boleh bebas kalau dokter bilang dia tidak lagi berbahaya. Tapi kalau sampai misal 30 tahun ke depan dia tetap berbahaya, ya dia tidak akan bisa bebas. Oke. Nah, kenapa rumah sakit? Karena dia autistik. Oh, autis. Jadi gue harus menegaskan dulu, autis bukan A dan B tapi spektrum. Nah, kata pengadilan dia termasuk autis yang akut. Jadi dia obsesif dan highly motivated soal cyber attack ini, gitu. Jadi ketika ditanya sama ahli dan ditanya sama polisi, kamu mau ngapain setelah bebas? Dia mau ngehack secepat yang dia bisa langsung saat itu. Jadi aduh. Ya bisa dimengerti ya, maksudnya. Ya sudah lah, gitu ya autis cuy, gimana ya? Anak-anak autistik yang berbakat di satu bidang pasti ada dan memang dia tuh di bagian hackingnya gitu. Kebetulan di situ ya. Nah, jadi ya ketika tanya soal itu di DIM ya dia memang berbahaya karena dia sangat-sangat berobsesi untuk keluar dari penjara terus nge-hack lagi. Rumah gitu. sakit. Jadi ya akhirnya pindah ke rumah sakit. Nah, yang paling gilanya. Si Kurtas ini sebenarnya sudah diincar polisi karena kasus Nvidia. Jadi dia sempat nge-hack Nvidia. Iya. Sudah diawasin, laptopnya disita. Masih lagi. Dia berhasil nge-hack servernya Rockstar pakai Amazon Fire Stick, jadi kayak Google namanya? Iya. Nah, itu pakai smart TV di hotel. Astaga. Dan smartphone. Astaga. Jadi saking berdedikasinya ini orang, betul jenius orangnya nih. Jenius. Jadi ya dia 18 tahun dan dia berhasil nge-hack server Rockstar dengan Fire Stick, TV di hotel dan smartphone setelah laptopnya udah disita gara-gara kasus Nvidia gitu. Jadi ya saat ini ya Kurtas ya kita nggak tahu kedepannya gimana bebas atau enggak. Tapi si tim pembelanya dia sempat berusaha ngeringanin bebannya dia. Jadi mereka pakai argumen, kan trailer GTA 6 udah keluar tuh, 100 juta view 4 hari kan. Berarti si Kurtas ini ngelinknya nggak sedestruktif yang dibayangin dong. Gitu. Hype-nya masih tinggi gitu. Hype-nya masih tinggi. Tapi pengadilan nggak terima karena katanya si Rockstar, gue tuh mesti ngeluarin sekitar $5 juta untuk ngeberesin itu. Plus juga ribuan jam karyawan gue gitu. Jadi si Kurtas akhirnya ya divonis juga gitu. Juga tetap. Tapi ya gila ini orang sadis sih. Sadis gila. Cuma pakai Fire Stick sama smartphone cuy. Dan TV di hotel lagi, bukan TV dia sendiri. Terus dalam tanda kutip diperkuat dengan kemampuan super power autistiknya lagi yang kayak fokus di sana doang. Gila. Sadis. Mantap banget sih Kurtas. Kayak itu tadi berita buruk mulu ya. Ini juga agak buruk nih. Jadi gini, gue salah satu pemakai Xbox Game Pass. Dan Larian akhirnya mengumumkan kalau dia tidak tertarik untuk memasukkan Baldur's Gate 3 ke Game Pass. Padahal gue mengharapkan. Dalam wawancara dengan IGN, bos Larian, Sven
Fink atau apa gitu. Oke, menyebut bahwa dirinya tidak ingin memasukkan Baldur's Gate 3 ke Game Pass dalam waktu dekat ini karena dia menyebut game RPG mereka adalah produk besar tanpa microtransactions di dalamnya. Iya, itu jadi nggak ada iya. Karena kan mereka sekali beli langsung ini. Kalaupun ada tambahan DLC kan ya jadinya ya. Jadi bisa dimengerti tapi ya gitu. Gue merasa agak ya sih karena gini, salah satu media supaya gue bisa mencoba game-game yang ada adalah dengan berlangganan Xbox Game Pass. Gue nyoba kemarin Yakuza juga di Xbox Game Pass. Ada pernah game-game yang tidak pernah gue mainkan gue coba di Game Pass gitu. Sedikit berharap sebenarnya gue Baldur's Gate ada di Game Pass. Tapi ya kalau bisa ngomongin soal Game Pass kan biasanya dia sistemnya kontrak bayar satu di awal, tapi berapa kali pun download itu tidak dihitung gitu. Tidak dihitung, iya. Tapi kalau dalam popularitasnya ada kemungkinan memang rugi sih. Jadi orang beli pakai gaya biasa konservatif harusnya dia lebih untung. Lebih untung, karena kan ya antara satu kali kontrak sama terus-terusan. Ya ini masih hype kan ya. Apalagi dia menang TGA. Terus kemarin juga pas keluar di Xbox dia langsung game terlaris di Xbox. Langsung hari pertama itu juga gitu. Jadi ngapain gitu. Terus juga di rekodnya juga gamenya dia dulu kayak Divinity Original Sin itu nggak pernah masuk. Divinity nggak masuk Game Pass juga gitu. Wih, jadi ya gue yakin sekali berarti dia ya. Ya pasalnya nis tapi kenceng gitu kayak menurut gue pribadi sih. Ya again sebuah game yang bisa membuat semua orang bingung kenapa menang. Tapi ya secara kualitas memang sebagus itu. Ya gue nggak heran sih kalau dia nggak masuk Game Pass. Mungkin one of these days gue harus beli Baldur's Gate 3 karena gue sangat disarankan banget sama bapak satu ini. Masih cobain. Nah ini sedikit bahagia ya. Jadi kan di berita gaming gue yang kemarin kita sempat ngomong Steam mau mengimplementasi sembunyikan game dari teman. Jadi yang punya Neko Parah 20 jam akhirnya udah dicoba sendiri sama kita. Ya sudah bisa menyembunyikan game dari teman. Jadi kalau yang kemarin developer game itu bisa tuh disembunyiin guys. Jadi kalian masih terlihat apa kalau kata orang Seiso tetap terlihat anak baik-baik lah, tidak memerlukan keluarga gitu. Setidaknya sudah bisa aman dari judgement yang ada dari teman-teman lu gitu. Tapi ya semuanya akan masuk. Jadi kalau lu nggak akan kelihatan punya gamenya, lu nggak akan kelihatan status in game, waktu bermain sama aktivitas juga nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar kayak lu nggak punya gamenya sama sekali gitu. Nah kerennya juga sekarang dia ada private purchasing juga, purchasing. Private. Jadi kalau misalnya lu beli game yang aneh, nah itu juga karena gue sering. Jadi gue beli game apa, tiba-tiba teman gue ini nge-WhatsApp gue, Ram, mendingan beli yang lain. Teman dia kepo banget sih. Jangan kepo soalnya teman gue. Jadi ya sekarang kalau misalnya, gue males banget mesti menjelaskan ke orang gue beli ini game, ya lu bisa ada opsi private purchasing sekarang. Terus langsung ya nggak kelihatan lu baru beli game apa gitu. Somehow gue merasakan judgement itu nggak cuma gue doang yang merasakan. Duh, sedih mulu ya dari tadi ya. Akhir tahun memang hari-hari sedih. Hari-hari sedih. Nih, China perketat aturan game lagi. Aturan game di China tuh dari dulu tuh emang ketat. Kemarin sempat longgar, sekarang diketatin lagi. Jadi ingin larang reward login harian. Jadi kalau kalian itu senang banget, wah HSR ada login harian 1 minggu gitu ya, akan mungkin tidak ada. Tapi ingat tadi baru draft. Jadi ya pemerintah China melarang pemberian reward untuk aksi login yang saat ini jadi strategi banyak game ya. Terutama berbasis gacha. Tidak hanya itu aja, gamer juga tidak diperkenankan untuk dipaksa untuk terlibat dalam duel. Ini agak bingung nih gue nih. Maksudnya dipaksa dalam duel? Nggak tahu deh, mungkin kayak ada feature kompetitif di mana lu mesti one by one battle gitu. Yeah. Serta mengeluarkan konten-konten berbahaya untuk kerahasiaan negara. Hah? Ya kan ada yang kayak game-game misalnya kayak yang game pesawat itu kan, apa game tank itu loh, bocor gitu, ada model seperti ini, model seperti ini gitu. Keluar militer, informasi rahasia militer gitu. Tidak cukup sampai di situ saja, draft ini juga hendak menetapkan batas maksimal uang yang dikeluarkan oleh setiap gamer. Ya lu, ya gimana? Gue nggak tahu batasnya. Yang Wheeler apa kabar?
Iya gitu. Tidak hanya itu saja, draft yang sama pemerintah China juga meminta publisher yang game yang bekerja di luar China untuk tidak melakukan yang membahayakan keamanan pemerintah komunitas China. Namun sayangnya tanpa detail lebih lanjut. Ini berhubungan dengan kita loh guys. Iya, memang. Karena game ya, kalau kalian bilang ada game baik ya mungkin akan sedikit lebih berkurang jadinya. Tapi nggak tahu apakah dia akan berlaku buat di China doang atau misalnya kayak kena ke HoYoverse misalnya. Apakah kebijakan ini akan diimplementasikan di gamer China doang? Berarti di regulasi China doang atau ntar kena ke kita semua gitu. Karena kan gini, kemarin juga yang sensor Genshin Impact. Jadi apa namanya, kayak ada Jane, ada Ember, ada beberapa karakter Mondstadt itu diganti kostumnya. Kostumnya tetap default. Yang luar China itu dapat 2 kostum. Yang dalam China di default di situ. Jadi mungkin aja sih ini. Jadi apa namanya, gamer China-nya ya akan berbeda genre treatmentnya sama game global. Tapi ini menurut gue pribadi sih lumayan agak menarik karena apakah misalnya kayak kan kalau misalnya dia membatasi login harian kan, terus gamer barat dapat misalnya masih boleh gitu, terus gamer Cina nggak boleh. Sementara gamer Cina itu spender tergede mereka, ya pasti nggak adil dong rasanya. Akan gak adil sih. Iya kan. Jadi menurut gue pribadi, jadi kalau misalnya lu miHoYo di Cina, lu mau melewati ini, lu login harian langsung aja 10 tiket, nggak usah satu hari satu gitu. Iya, kemungkinan gitu sih. Iya langsung aja ya. Langsung kali dibagi 10 tiket sehari, jebret. Iya, jebret gitu. Jadi langsung tarik semuanya, jebret gitu. Iya, minggu depan lu mau kasih apa, langsung aja jebret, nggak usah. Karena kan gini, namanya gitu. Login harian itu dibuat supaya player login tiap hari gitu loh. Either cuman ngambil atau ya tergoda untuk mainin gamenya. Ini yang lucu satu nih dari berita ini. Saham cuy. Ya gila. Saham Tencent sama NetEase terjun langsung berat gara-gara draft ini. Karena kan Tencent sama NetEase gamenya banyak kan, apalagi Tencent kan lagi banyak bikin game yang kurang lebih live service kan. NetEase juga lagi banyak juga. Katanya kalau begini caranya kemungkinan terbesar apa? Daily visitnya ya jadi rendah banget. Iya. Dan mungkin kita lebih expect nanti di depan lebih banyak game AAA dari sana. Iya, ada kemungkinan karena ini game nih posisi tidak akan mempengaruhi orang-orang, bukan orang ya, tapi perusahaan yang jual game konsol yang langsung jadi gitu. Jadi nggak harus login harian supaya bisa dapat reward. Tapi emang pemerintah China emang rada-rada gitu karena walaupun bisnisnya gede, Tencent itu gede setengah mati gitu di industri game. Oh, yang lucu nih. Apa? Yang lucu satu. Alasannya guys. Ya, alasannya dong. Alasannya adalah sosial internal mereka dari angka kelahiran dan kemalasan anak muda. Iya, jadi alasannya gitu. Jadi alasannya. Gue sedikit merasa ini agak ntar sosial kredit gue turun lagi. Tapi ya begitulah. Jadi ya siap-siap sosial kredit kita berdua di band di China. Lu siapa gitu. Tapi ya itu alasannya. Again, menurut kalian bagaimana? Dan speaking of game gacha, gue tahu ini minggu lalu beritanya. Tapi kan ini hot di Twitter ya. Hot di Twitter sampai trending. Sampai sekarang masih dibicarakan dan digoreng. Honkai Star Rail menggratiskan 1 karakter bintang 5. Yeay! Untuk patch 1.6. Ya, 1.6. Dr. Ratio dengan elemen imaginary dan role-nya hunt. Ya, terus jadi panas. Ya, panas. Karena game kakaknya terus panas. Saya juga agak bingung sih. Semua karakter game di Genshin sama Honkai Star Rail itu ya gratis sebenarnya. Maksudnya gimana tuh? Ya benar kan? Misalnya kayak apa si HSR menggratiskan ini Dr. Ratio gitu. Emang karakter baru di Genshin gak gratis? Karakter baru di Genshin ya harus digacha sih. Tapi gratis tuh. Iya juga ya. Iya tuh. Gak ada yang suruh lu bayar kan? Gak ada yang suruh gue bayar. Antara dapat atau gak dapat tapi. Iya tuh. Lu misalnya kayak karakter baru Ayaka gitu, gratis tuh. Oke, bentar, gue mendengar bunyi ketikan. Gue mendengar banyak ketikan. Sepertinya sudah mulai hangat di sini. Kolom komen bagaimana kabarnya? Tenang kok, nggak cuma HSR kok, semua karakter di Genshin tuh gratis kok. Kalau bisa dapat. Kalau bisa dapat. Tapi gratis. Bisa dapat kalau bisa. Kalian bisa membayar ya kalau mau dapat. Tapi gamenya gratisnya gratis. Iya. Kalau misalnya nggak gratis, gimana gamenya mau dapat? Mau dapat untung.
Gitu. Tapi ini seru sih kalau ngelihat komunitas gorengan di komunitasnya. Kencang ya, sakit kencang. To be honest ya, guys ya. Ini pembicaraan ini akan lead to mungkin antara awal tahun atau Januari Februari lah. Kita adain lagi yuk podcast. Kita ngobrolin lagi hal ini karena banyak hal yang terjadi sejak podcast terakhir ya, podcast kita terakhir. Ini bakal seru buat dibicarain sih. Kalau menurut kalian bagaimana? Tapi ini juga menurut gue pribadi rada bumerang juga buat Honkai sih sebenarnya karena ketika lu oke lah misal kamar gamernya Genshin ya nggak dapet ya sakit hati ya gue ngerti gitu. Cuma buat gamer HSR karena kita udah dapat rasio misalnya, sebentar di ulang tahun ke depan yang pertama, diminta lebih. Pasti ada ekspektasi yang tinggi gitu. Lagi. Jadi ketika lu nggak dapat karakter baru atau lu nggak dapat LC yang baru atau apapun eventnya ternyata tidak seimba yang diharapkan, itu ya pasti kecewanya lebih parah daripada yang. Karena gini, kakaknya Honkai Impact itu kalau nggak salah tiap anniversary atau tiap tahun ngasihnya artbook coy. Nah itu makanya fisik ngasihnya. Ini bumerang sebenarnya. Tapi ekspektasi kalian tinggi. Sekarang Genshin bahkan jadi anak tengah. Yang dimana di sini ngasih lebih, sini ngasih lebih. Ya gue nggak heran sih pada ngomong Genshin dia anak tirikan. Selalu ngomong kayak gitu. Ya anak tengah ya. Anak tengah. Yang keluarganya anak tengah juga ngerti ya gitu. Ini anak bungsu cuy. Anak bungsu. Anak bungsunya benar-benar. Tapi udahlah ya. Menurut kalian bagaimana coba? Itu dia tadi berita mingguan game minggu ini. Seru-seru sih. Yang terakhir gue nggak tahu itu akan trigger komen nggak? Goreng. Ada komen gak di bawah? Tapi sedih-sedih ya minggu ini ya. Ya, walaupun akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Tapi biasanya akhir tahun memang segala hal dilontarkan semua mungkin. Jadinya emang agak numpuk di akhir tahun gitu loh. Kantor kita aja berasap. Jadi mau bikin berita apa? Asap pokoknya. Secepatnya. Oke, kita bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Semoga. Oke, saya Rama dan Palidus. Sampai jumpa di berita game mingguan selanjutnya. Dadah. Bakal digoreng anjir. Goreng saja.